Selamat datang Mas Kosmos. Iya, makasih. Kosmos Ultraman. Aman. Akhirnya kesini juga setelah kita reschedule beberapa kali ya. Iya, Maaf. kayaknya gitu. cuma pertama kali deh. Cuma sekali Bukan 2 reschedule. kali kita reschedule. Enggak, yang pertama kan saya kebetulan lagi di Papua. Tuh Mas Cherry kontak saya tanggal 5 Juli DM. Sampai dihafalin. Kayaknya ingat ya. DM Instagram ya. DM Instagram 5 Juli. Waktu itu masih di Raja Ampat. Oke. Jadi janjinya sini baru bisa ikut. Ini pertama kalinya saya baru ikutan kayak gini podcast. Dan ini tanggal 20 pas ulang tahun saya juga. Oh, ulang tahunnya Kosmos. Luar biasa. Selamat ulang tahun. Ya, makasih. Nanti harus makan nanti. Chat Mbak Sukma. Oke. Gitu. Oke, Kosmos. Udah di situ aja. Ya udah, selamat ulang tahun, silahkan bisa. Sepertinya kita lebih ke perayaan aja nanti. Sepertinya gitu ya. Saya jadi kaget juga pas baca nanti tanggal 20 aja. Waduh, ini pas ulang tahun saya lagi. Tapi sebenarnya kita nggak boleh buka ini tag-nya kapan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti bisa diedit gitu untuk yang tanggalnya itu. Nanti nggak ketahuan. Wah, ini berarti nggak fresh ini kan. Iya. Ini dikumpulin gitu. Oke. Mas Kosmos gitu. Apa ya? Tak panggil Kosmos saja ya gitu. Panggil Kosmos saja ya. Panggil Kosmos saja. Tadi udah bicara juga kenapa namanya Kosmos, katanya salah nama gitu atau. Iya. Oke. Kemarin kan sempat hubungi nih Mas Yuan di Tinawa gitu kan. Iya. Saya tanya Mas Yuan, Mas, kira-kira kalau teman-teman dari timur gitu, khususnya dari Papua siapa ya gitu. Sebentar Mas, saya cari dulu gitu. Terus sama Mas Yuan disaranin, ini aja Kosmos gitu. Kosmos dari teknik gitu. Oke, kemudian saya cari informasinya Kosmos gitu. Karena kan waktu itu baru agak rame ya teman-teman Papua yang ada di Jogja gitu. Terus akhirnya pengen ngangkat itu, tapi setelah sama Mas Kosmos, jangan. Iya betul sih, itu terlalu sensitif juga gitu kan untuk kita angkat gitu tadi. Tapi mungkin ada beberapa hal. Wah, ini udah serius di awal ya pembicaraannya. Apa? Mungkin enggak Mas Kosmos. Kenapa sih sampai terjadi seperti itu? Atau mungkin kami yang belum tahu ya kenapa kaitannya dengan bukan apa. Kalau tadi kan Kosmos bilang terkait sama, mungkin nanti saya akan kasih tahu sedikit informasi gitu. Nah, informasi apa Mas yang bisa disampaikan terkait dengan teman-teman timur itu? Yang masalah-masalah kayak konflik-konflik gitu ya. Sebenarnya dari beberapa aspek yang saya pelajari ya, dari saya sendiri sebagai orang timur dari Papua sendiri, melihat situasi yang sering terjadi di Jogja itu terjadinya karena bisa jadi orang yang konsumsi alkohol, mabuk, akhirnya ribut. Jadi saya sama Mas Cherry ini temanan, tapi pada saat kita sama-sama di tempat yang ya kayak di kafe-kafe gitu, terus konsumsi alkohol, ya ada posisinya itu Mas Cherry yang suka ngebacot pas mabuk gitu. Akhirnya dari situ kita ribut. Padahal awalnya kita temanan, akhirnya ribut. Nah, tapi kita nggak mabuk kan? Enggak. Ntar dikira bukan dulu gawat. Oke, ya. Saya kebetulan nggak terlalu sih, tapi orangnya nggak minum. Kita juga memang lagi berantas hal-hal itu biar karena kita orang Papua sendiri itu bisa jatuh ya, bisa gagal untuk melanjutkan studi mungkin atau melanjutkan hal-hal yang lainnya. Itu dua kategori yang sering bisa buat kita gagal, itu dua, mabok sama perempuan. Jadi dua hal itu. Oke. Jadi kalau konflik-konflik yang sering terjadi di Jogja dari beberapa analisa saya, memang dari itu. Ada kasus kemarin itu kan ya karena faktor mabuk, minum dan lain-lain, akhirnya terjadilah keributan gitu. Sebenarnya orang-orang timur itu orang-orang yang dikenal baik ya, tapi konteksnya kalau udah sampai di minum dan lain-lain itu udah cerita lain lagi. Oke. Ya gitulah. Oke.
Jadi gini, saya itu kan sempat punya mahasiswa dari Papua yang dia dikirim dari saya lupa dikirimnya dari mana. Kirimnya dari pemerintah daerah gitulah, Mas. Iya. Kemudian dikirim ke waktu itu masih D3 kepariwisataan di vokasi. Sepertinya saya pernah Angkatan dengar. 2011 namanya. Iya. Dia namanya Meli. Meli. Cewek berarti. Cowok. Cowok ya? Cowok. Nah, dia namanya Meli, kemudian si Meli ini punya keunikan menurut saya ya, gitu. Karena dia orangnya anteng, temennya banyak gitu, yang kemudian memperhatikan dia juga banyak, yang bantuin dia juga banyak ketika kuliah gitu, dan dianya juga ramah ke orang-orang gitu. Cuma saya itu menemukan kayak satu hal yang kenapa jadi seperti itu. Nah, kenapa jadi seperti itunya adalah salaman, Mas. Jadi ketika bersalaman, si anak ini ketika salaman sama orang lain itu nggak kayak kita ketemu barusan kan langsung tek gitu kan. Jadi si Meli ini ketika salaman itu dia begini. Begitu. Jadi dia merasa setelah saya tanya ke teman-temannya, kemudian saya beranikan tanya ke Meli juga, dia itu takut ketika salaman sama orang lain. Takutnya itu bukan apa-apa, takutnya lebih ke dia khawatir ketika bersalaman itu orang lain yang merasa maaf ya. Nggak nyaman ketika bersalaman sama dia gitu, karena dia merasa kulitnya berwarna gitu kan, kemudian ya kita semua berwarna sebenarnya, kemudian dia merasa sajane yo biasa aja, tapi dia merasa bahwa khawatir orang lain menganggap kotor gitu loh, Mas. Paham. Itu terus saya kan ini kenapa nih orang kok salamannya kayak gitu kan. Terus tak coba, akhirnya sampai di akhir dia ya akhirnya salamannya erat, bisa seperti itu. Tapi saya punya dugaan apakah ini sama juga dengan teman-teman timur yang lainnya gitu, yang ada perasaan takut atau khawatir gitu ketika kemudian berhadapan dengan orang lain, apalagi sampai bersentuhan secara fisik seperti itu tadi gitu, Mas. Saya kurang terlalu tahu ya, tapi untuk teman-teman dari Papua sendiri kita sebagian besar itu memang ada beberapa yang pemahamannya itu kadang terlalu nggak bisa bilang tertinggal ya, tapi kita menilai diri kita itu terlalu jelek di mata orang lain gitu. Jadi ada beberapa teman-teman saya itu kadang juga dekat sama orang yang bukan satu ras ya. Itu membutuhkan waktu ya untuk mendekat sama orang lain. Aku kalau ngobrol sama teman-temanku dari Papua itu ini kayak nyaman awal-awal ya, kayak nyaman gitu. Tapi sama orang lain itu membutuhkan waktu gitu. Jadi memang kita itu ada proses gitulah ya. Proses. Ya kadang juga berpikiran, aduh saya dengan kulit hitam, rambut keriting, salaman dengan orang yang kulitnya jauh lebih bersih dari saya salaman dengan dia, itu lebih ke perasaan masing-masing sebenarnya. Tapi sejauh ini saya jarang ya ketemu kayak gitu ya, karena memang mungkin saya yang sudah terbawa sama suasana-suasana baru, jadi saya kesini juga nggak terlalu lama beradaptasi sama teman-teman, karena kenalan saya juga sudah banyak dari orang luar gitu. Kenapa Jogja, Mas Cosmos? Kenapa Jogja? Yang dituju. Jadi saya masuk UGM juga ikut seleksi dari pemerintah pusat, itu dari Kementerian Pendidikan, afirmasi namanya, itu khusus buat orang asli Papua, tapi ya semuanya orang asli Papua. Ada beberapa persen buat orang luar yang tinggal dan mengabdi di Papua. Jadi jujurnya saya dari awal itu sebenarnya nggak tahu UGM ya, benar-benar nggak tahu UGM, karena sekolah SD, SMP, SMA-nya di desa dan nggak tahu soal suasana luar, suasana modern. Terus saya karena di sekolah di SMA waktu itu juga lebih aktif ya, dan saya dulu itu sebenarnya udah punya cita-cita untuk kuliah keluar Papua. Salah satu tempatnya adalah di Jawa. Dan tahun 2000 berapa itu ya, ada mahasiswa KKN UGM, pernah KKN dekat
ada satu desa Miss Manggara namanya, kakek di sana, dan saya sama bapak saya waktu itu dimintain tolong sama mereka untuk ngantar mereka. Oke. Nah, dari situ saya pengen bilang nanti saya lagi pengen kuliah ke Jawa. Dan ternyata masuknya ke UGM, seleksinya waktu itu afirmasi. Seleksinya cukup berat. Jadi saya hanya ngasal isi gitu. Ngasal isi aja. Jurusan saya juga sebenarnya penempatan langsung dari kementerian sesuai sama kebutuhan daerah. Karena dulu pilihan pertama saya adalah teknik mesin. Karena kan fokus saya di sana memang sering belajar buka-buka mesin tempel yang sering dipakai di longboot gitu. Nah, sering karena adiknya bapak saya itu kan suka ini ya, dia montir motor tempel gitu. Jadi memang suka sama alat-alat kayak mesin-mesin gitu. Tapi ternyata nilai saya itu nggak sampai. Dan ternyata di plotting ke PWK, jurusan perencanaan wilayah dan kota. Tapi afirmasi itu saya ikut karena memang nggak ada pilihan lain. Jadi ya waktu itu kan pas 2017 bapak saya meninggal, saya udah nggak ada harapan buat lanjut kuliah lagi karena harapan satu-satunya adalah bapak. Karena kan ibu nggak bisa ya, tapi kan latar belakang ibu juga hanya ibu rumah tangga, terus keluarga juga hanya beberapa yang, terus mereka juga punya banyak anak-anak kan. Cuman karena waktu itu saya sudah lebih belajar mandiri, terus lebih banyak cari-cari informasi, akhirnya saya daftarkan diri ke kepala sekolah SMA saya waktu itu. Karena kepala sekolahnya juga masih hubungan keluarga dan saya sering cari-cari informasi. Kebetulan saya waktu itu operator sekolah juga, operator wifi. Jadi padahal masih sekolah. Karena waktu itu yang bisa ngoperasi wifi dan alat-alat laptop dan lain-lain di sekolah itu saya. Terus saya ajarin ke guru-guru dan teman-teman gitu. Jadi saya izin ke kepala sekolah informasikan ke saya kalau ada beasiswa ini. Jadi dulu saya ikut 5 beasiswa. Jadi ada afirmasi, ada IPDN, ada UKIP, jadi salah satu universitas yang terbaru, Universitas Kristen Papua. Di dekat Raja Ampat tapi di Sorong. Terus saya dapat beasiswa ke Kanada, sama ada satu beasiswa yang sekolah kedinasan juga. Cuman dari 5 itu ternyata yang UGM lolos. Nah, yang UKIP juga lolos. Nah, cuman yang UKIP itu kan karena masih di Papua ya? Bukan masih di Papua, tapi bapak kan pengen dari kita itu ada yang sekolah di pendeta di UKIP. Cuman saya bukan nggak mau ya, tapi merasa saya nggak cocok di situ. Nggak cocok jadi pendeta? Nggak cocok jadi pendeta. Karena takutnya saya mengajarkan hal-hal yang salah di kemudian hari gitu ya. Jadi saya memilih ke UGM. Jadi ke UGM saya lolos juga yang IPDN, tapi udah 1 semester di UGM. Jadi akhirnya saya ditelepon buat suruh balik, tapi pilihannya tetap di UGM karena sudah nyaman dan sudah 1 semester juga. Sayang kalau saya pulang ternyata nggak dilanjutin gitu kan. Takutnya gitu. Jadi pilihan ke Jogja sebenarnya pilihan terakhir. Saya juga nggak tahu Jogja di mana. Karena dulu itu ngasal pilih aja, dan guru-guru saya itu justru yang milih tempat. Jadi saya dulu milih di Salatiga sama di Solo. Nah, ternyata masuknya UGM. Dan nggak tahu UGM itu universitas paling terkenal di Indonesia katanya waktu itu. Dan ya program afirmasi. Berarti belum paling terkenal. Nyatanya nggak kenal. Ya saya yang nggak tahu ya. Berarti belum terkenal kan? Mungkin saya nggak tahu ya. Jadi program afirmasi itu saya ikut kegiatan bela negara di Makassar seminggu. Tuh katanya buat belajar mental gitu biar lebih siap di tempat-tempat perantauan gitu. 1 minggu di Makassar baru kesini. Saya kaget waktu itu dijemput ke Aji Sucipto sama Pak Hendra, itu orang di Ditmawa. Bilang kalian ini mahasiswa hebat. Udah lama hati saya ini. Saya hebat juga ya.
Tapi belum tahu konteksnya, belum tahu Universitas Gajah Mada itu universitas cukup terkenal di Indonesia. Saking sekolahnya di desa ya, dan jaringannya juga jarang. Bukan jarang tapi nggak ada. Ini saya baru di Jawa beberapa tahun ini baru ada jaringan di sana. Jaringan untuk? Jaringan internet. Lah tadi kan operator katanya. Nah itu wifi. Jadi nggak setiap hari. Oh nggak tiap hari? Nggak setiap hari. Kalau ada guru yang mau pakai baru kita nyalakan. Nyalakan. Oh alah. Karena di sana kan listriknya juga pakai ini genset biasa itu loh, bukan PLN gitu. Jadi masih listrik biasa. Oke. Saya pun baru SMA baru lihat cahaya lampu. Oh ya? Ya, karena di desa saya kan cuma ini ya, jadi Mutus Waisilip. Jadi itu di Mutus itu desa kelahiran saya SD SMP di sana. SMA-nya kan di distrik. Jadi saya nyebrang lagi 15 menitan. Jadi nggak jauh. Karena kalau ke kota juga 2 jaman, cukup jauh juga di kota. Gitu. Tapi sekarang aksesnya sudah lebih mending atau? Aksesnya masih menggunakan transportasi kapal laut, tapi kapal laut pun nggak setiap hari. Jadi ada seminggu, sebulan itu 2 kali. Tapi dari Sorong. Cuman kalau transportasi kayak longboat nelayan yang ke Waisai ibu kota Kabupaten Raja Ampat ke Mutus desaku itu setiap hari ada, pasti ada. Jadi kalau saya pulang, saya dari Sorong, dari sini ke Sorong terus nyebrang lagi ke Waisai. Kalau nyari hubungan ya, transportasi yang ke desa itu gampang sebenarnya. Itu biasanya numpang ya, nggak ada yang kayak bayar gitu. Itu. Kembali lagi ke UGM nih. Ini hebat. Lanjut. Hebat. Berarti banyak itu, banyak dari beberapa teman-teman yang dari Papua Barat sama Papua ya. Yang ke UGM angkatanku waktu itu sekitar 20-an kalau nggak salah ya, saya udah lupa juga berapa orang yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi kita 20-an itu kegiatan bela negara di Makassar. Jadi kan program afirmasi ini diperuntukkan buat orang Papua itu sekitar 1000-an. Tapi bukan hanya di UGM, di semua universitas di luar Papua. Dari Maluku sampai di Pulau Jawa. Nah, gitu. Jadi yang UGM kita sekitar 20-an orang itu kita sampai di sini dijemput langsung sama orang Ditmawa. Yaitu baru pertama kali saya naik mobil, bisa saya bilang mobil mewah ya. Untuk pertama kalinya, terlalu kampungan gitu. Itu. Dan dijemput pihak Ditmawa menyampaikan ke kita mahasiswa yang hebat karena jarang-jarang orang bisa masuk ke UGM gitu. Situ saya merasa diri saya hebat juga. Ya itu bagian dari apa ya? Personal appraisal gitu. Iya. Apa? Bikin bangga dirinya sendiri dulu. Bikin bangga dirinya sendiri. Gitu. Itu keren sih. Dan itu perasaan itu muncul ya? Perasaan itu muncul. Tapi setelah saya kuliah ternyata saya dengar isu dari mana-mana, ternyata masuk game susah, keluarnya juga susah. Ini langsung jadi beban saya ini setelah beberapa semester. Oke. Soalnya saya pernah makan di dekat UGM, ada sate dulu. Saya pertama kali makan, berikutnya saya makan lagi itu dikasih gratis karena terlalu asik ngobrol kan. Jadi dikasih gratis, yang penting ngobrol. Jadi ditanya kenapa kok bisa ya dari Papua bisa masuk UGM? Ya bisa Pak, karena mungkin hebat ya. Gitu. Sangat berpengaruh sekali ya kalimat ya, kata-kata itu. Iya. Itulah. Ya, perjalanan saya cukup. Saya waktu itu lulus juga sebenarnya nggak bisa berangkat ya karena keterbatasan finansial. Itu kan kita disuruh buat tanggung tiket pesawat. Untuk berangkat nanti diganti. Cuman waktu itu saya nggak punya uang untuk beli tiket pesawat. Nah, saya kan minta tolong ke kakak saya yang nomor pertama untuk tolong carikan nanti kalau misalnya diganti kita kembalikan. Ternyata ada tim kesehatan itu abang saya kenal baik juga namanya Bang Alil.
Nanti kalau semoga bisa nonton video ini. Jadi beliau yang bantu saya buat uang tiket pesawat. Akhirnya saya bisa berangkat dan bisa sampai sekarang di Jogja ini. Dia orang Aceh ya, orang Aceh. Dan apa itu Aceh? Abang yang bantu saya. Jadi dia petugas Nusantara Sehat, ikut program dari Kementerian Kesehatan juga. Jadi 2 tahun di sana. Kebetulan saya yang dekat sama mereka, yang bantu mereka selama di sana. Waktu itu saya juga nyambi kerja, jadi sebutannya kayak kapten kapal, tapi yang bawa kapal motores gitu. Oh ya? Mas bisa bawa kapal? Bisa bawa kapal laut ya. Tapi yang mesin ya? Yang mesin tempel itu. Oke. Kalau yang kayak perahu gitu? Nah itu perahu itu. Oke. Jadi pakai mesin. Yang pakai layar nggak bisa? Yang pakai layar dulu saya sering dayung perahu sama nenek juga pakai layar. Dulu saya waktu masih kecil. Sekarang udah lebih masih modern. Masih kecil bisa pakai layar. Luar biasa. Tapi sama nenek ya, bukan saya yang kemudi juga. Saya pikir kamu yang kemudi. Oke, lalu berangkat. Berangkat. Akhirnya saya bisa berangkat sampai sekarang bisa di Jogja ini. Tapi kuliah gimana, Mas? Kuliah sampai hari ini ya berjalan lancar ya, tapi saya harusnya lulus Agustus ini ya, Mas Jerry. Cuman karena perihal Semeru kemarin saya melibatkan diri saya di sana, akhirnya saya terganggu fokusnya. Jadi di PWK kan ada pra-TA. Nah, pra-TA sama tugas akhir. Nah, saya tidak bisa melanjutkan karena saya lebih fokus membantu di Semeru itu kan. Tahun lalu itu ya. Tahun lalu. Semeru. Nah, akhirnya saya ikut pra-TA. Cuman waktu itu saya kan ngambil studi kasus buat tugas akhir saya itu kurang lebih sama kayak punya senior saya. Jadi sebutannya plagiasi gitu. Akhirnya gak diterima. Akhirnya saya tahun ini ngulang, tahun depan baru saya lulus gitu. Amin. Ya. Tuh, jadi prosesnya ya memang karena lebih mentingin kegiatan di luar kan, akhirnya kuliah saya terkendala gitu. Tapi kegiatanmu banyak loh, Mas. Tadi itu apa? Ikut unit selam ya. Sampai sekarang masih ikut unit selam juga. Masih sampai sekarang. Kemudian ikut yang apa? Forkom tapi sudah ini masa jabatannya sudah selesai. Tapi tetap aja. Forkom UKM kan? Forkom UKM. Iya. Kemudian yang apa? Gajah Mada Rescue. Gelanggang emergency. Gelanggang itu di bawah naungan Forkom. Oh, Forkom juga. Ya, di bawah naungan Forkom. Terus kamu sekarang baru bikin yayasan. Yayasan apa? Arutala Bumi Nusantara. Apa itu? Yayasannya itu alasan kenapa saya buat yayasannya karena saya merasa khususnya di daerah-daerah 3T ya, itu memang membutuhkan. Setelah saya ikut pengabdian kemarin dan sebelumnya saya juga punya impian punya sebuah yayasan. Tapi yayasan itu saya rencananya buat di desa karena kan di sana keterbatasan dari guru juga terbatas, kemudian buku-buku dan lain-lain juga terbatas. Akhirnya waktu itu saya rencana buat yayasan yang fokusnya itu ini donasi buku dan lain-lain biar saya bisa kasih ke masyarakat yang membutuhkan di desa saya secara khusus ya. Tapi tidak berjalan mulus karena sumber daya manusianya kurang. Saya coba komunikasi sama paman saya David Dimara. Dia salah satu duta Raja Ampat Papua Barat. Pada tahun 2015 kalau nggak salah ya. Itu masih ada keluarga sama saya, adik sepupunya bapak saya juga. Di beliau saya komunikasi sama beliau, cuman karena masalah SDM akhirnya tidak terlaksana baik. Nah, setelah saya ikut pengabdian kemarin awal Januari, terus pulang saya menemukan beberapa orang yang juga punya konsep-konsep untuk buat yayasan. Akhirnya saya bukan mencoba memanfaatkan, tapi mencari peluang di sana untuk nyari sumber daya manusianya. Akhirnya saya sama beberapa teman-teman kita mendirikan yayasan di yayasannya Arutala Bumi Nusantara. Baru gitu. Nah, baru banget. Baru terbit SK-nya itu 10 Juni kemarin. Wah. Kita langsung udah punya SK. Keren loh, udah punya SK loh. Udah punya SK juga.
Karena saya punya banyak relasi kan, saya berusaha karena saya orang yang taat hukum ya, pengennya segala sesuatu itu harus berbadan hukum gitu, apalagi yang berkaitan sama ini pengabdian ya. Karena fokus yayasan kita sendiri kan, saya sama teman-teman saya di Arutala sendiri itu memang fokusnya lebih ke pengabdian. Nah, kita prinsip oprek-nya itu kan semua ini seluruh Indonesia bisa ikut, pemuda-pemudi ya. Itu nanti di umur 15 sampai 35 tahun boleh ikut. Oke. Oh, saya masih bisa ikut itu. Masih bisa. Nanti tahun depan rencananya di Raja Ampat. Nah, di desa saya sendiri untuk proyek pertama kita. Oh gitu. Gitu ya. Apa proyeknya? Proyeknya untuk pertama ini kita fokusnya di 4 bidang. Yang pertama itu ada kesehatan, pendidikan, lingkungan, sama ekowisata. Oke. Nah, kenapa kesehatan? Karena memang di sana masih banyak masalah-masalah kesehatannya. Memang perlu ada bantuan dari para pemuda-pemuda Indonesia yang fokusnya mungkin ada di bidang kesehatan. Jadi kalau rencana opreknya kita memang ada yang dari bidang kesehatan. Kemudian pendidikan. Sama halnya juga kayak kesehatan. Di sana juga standar pendidikannya masih dari sumber daya pengajarnya juga masih kurang. Jadi masalah pendidikannya juga masih sangat standar ya, masih belum terlalu maju menurut saya, menurut pandangan saya. Kemudian lingkungan, di sana juga masalah lingkungan, daerah-daerah wisata memang masalah lingkungan itu benar-benar perlu diperhatikan. Jadi kita memang ada bidang lingkungan juga. Kemudian ekowisata, kenapa ekowisata? Karena ya itu daerah wisata, jadi kita memperdayakan potensi-potensi sumber daya di sana gitu. Daerahmu itu daerah wisata ya, pas wisata Raja Ampatnya itu? Ya, Mutus itu daerah wisata, tapi desanya bukan desa wisata. Masih belum terlalu mengenal dunia kepariwisataan itu. Tapi dekat, Mas? Atau malah di dalam area wisatanya? Ini desa saya ya, Mutus. Di sebelahnya itu Wayak, itu barat ya, di sebelah barat. Di selatannya itu Pienemo. 2 destinasi wisata yang cukup terkenal di dunia. Berarti tempatmu di tengah-tengah? Di tengah-tengah. Sebenarnya bisa dijadiin desa transit ya. Iya. Cuman nggak dimanfaatkan potensi itu. Nggak diberdayakan. Nggak diperdayakan potensi itu. Akhirnya sampai sekarang saya bisa bilang desa saya itu masih tertinggal jauh sama desa-desa di luar. Mungkin di Jawa ya masih cukup jauh ininya, masih tertinggal lah. Tapi kalau dibandingkan 2 desa lainnya yang jadi destinasi wisata, itu apakah sama atau juga masih lebih tertinggal? Kurang lebih sama ya, masih cukup tertinggal karena emang di sana fokus masyarakat untuk di dunia pariwisata itu masih kurang, Mas Yeri. Nah, mungkin potensi ya dari sumber daya pendidikan mungkin masih ya, karena di sana kan rata-rata orang tua kami itu pendidikannya SD, SMP terakhir. Sekarang kan banyak anak muda yang sudah punya jenjang pendidikan yang tinggi, tapi rata-rata orang-orang Raja Ampat itu pilihannya cuma 2 ya. Ada yang pilih sekolah guru, ada yang kesehatan. Jarang-jarang ada yang bawa pariwisata. Makanya di Raja Ampat itu nggak banyak orang-orang yang bisa kelola pariwisata. Orang asli Raja Ampat loh. Terus siapa yang ngelola? Banyak orang dari luar. Yang PNS di sana kan. Jadi memang masih minim orang yang sumber daya untuk fokusnya pariwisata masih minim. Tapi untuk saat ini sudah semakin ini ya, ada perubahan dikit gitu. Keterlibatannya lebih banyak. Nah, itu. Jadi alasan saya buat yayasan itu salah satunya itu, faktor itu juga. Tapi lama nggak pengabdiannya di sana yang direncanakan Kosmos? Yang direncanakan itu yang dari Arutala itu waktunya lebih singkat ya, tapi kita nanti ada proyek lanjutan, jadi tetap berlanjut gitu. Nggak cuma sekali selesai. Jadi rencananya itu nanti ada proker selanjutnya, program kerja selanjutnya. Jadi kita rencana itu 2 minggu sampai 3 minggu paling lama itu. Dengan kuota untuk proyek pertama rencananya nanti sekitar 100 orang. Nah, jadi sekitar 100 orang itu di semua bidang itu kami rencana
mungkin harus ada orang-orang yang punya bagian-bagian itu. Arutala. Ada kantornya berarti Cosmos? Kebetulan kantornya di tempat tinggal saya. Oke. Masih nganu ya? Masih ya. Saya kemarin izin buat untuk sementara waktu di sekretariat untuk dicantumin di SK-nya itu. Oke. Itu. Mantap itu, Mos. Baik. Terus ini terakhir nih. Ya. Wah. Harapan Cosmos apa sih setelah selesai kuliah ini? Karena kan banyak tuh teman-teman Papua yang dikirim. Iya. Tapi kata Cosmos juga ya yang nggak selesai juga ada gitu, juga ada beberapa. Tapi terus ngapain gitu loh? Oke, saya itu punya banyak harapan ya. Harapan, cita-cita itu pasti banyak ya. Alasan saya untuk keluar Pulau Jawa karena keluar Papua karena pandangan saya waktu itu standar pendidikan di Papua secara umum ya. Ini pandangan saya ya, bukan pandangan pihak lain tapi pandangan saya. Oke. Ini masih standar, tidak terlalu maju seperti di Pulau Jawa. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil ke Jawa dan saya punya harapan apa yang saya pelajari di sini bisa saya terapin di sana. Kebetulan saya PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Nanti setelah saya lulus, saya punya tujuan yang memajukan Raja Ampat di sektor manapun itu. Nah, rencananya saya lanjut S2, ambil pariwisata juga di UGM kalau punya rezeki nanti. Ambil S2, lulus, dan saya rencana kalau tujuan-tujuan saya ternyata berjalan lancar, saya pengen jadi bupati nanti di Raja Ampat. Oh, amin. Nah, biar bisa memajukan Raja Ampat. Gitu. Harapannya seperti itu. Tapi kalaupun nggak jadi bupati juga tetap bakal ada. Salah satunya kan saya berdayakan yayasan saya ini biar kegiatannya lebih banyak nanti di Raja Ampat gitu. Mantap. Oke. Kalau KKN ya udah ada, Mas? Saya udah KKN. Nah, KKN saya yang di Raja Ampat. Oh, yang di Raja Ampat tahun ini ada. Tahun ini ada ya? Tahun ini ada dari UGM. Mereka KKN di Sapurkren sama di Waisai Kota. Saya waktu itu minta sama DPR-nya, bisa nggak KKN di desa saya, Pak? Karena memang kalau di kota mah udah terlalu maju ya. Betul. Kan fokus KKN UGM itu kan memperdayakan masyarakat di sana dengan apapun yang memberdayakan ternyata mereka cuma satu di Sapurkren itu juga memang desa ya masih boleh lah, tapi WC kota ini yang saya rasa nggak terlalu perlu ya karena memang kota gitu. Jadi saya menyarankan buat DPL kalau bisa nanti KKN ke desa saya, tapi ternyata penempatannya memang dari dinas sana, dari Kabupaten Raja Ampat gitu. Sesuai sama persoalan-persoalan yang mungkin menurut mereka di sana itu di tempatkan KKN itu di mana yang masalahnya paling urgent gitulah. Tapi kalau misalnya yayasan saya ini lancar-lancar, saya rencana kerjasama sama DPKM buat nanti ada proyek-proyek selanjutnya. Jadi fokusnya nanti mahasiswa UGM gitulah rencana. Tuh. Keren sih. Semoga lancar ya. Amin ya. Mantap sekali, banyak informasi yang Cosmos berikan ya. Salam sehat dan bahagia selalu Cosmos. Ya, makasih. Semoga lancar semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Jerry udah ngundang saya ke sini. Iya, Jos. Dah.